Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan dosen semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya mengenai alasan atau penyebab proposal hibah dikti yang sudah diinfokan ya hasil pengumumannya ya. Penyebab mengenai beberapa proposal atau banyak proposal yang tidak bisa didanai ya pada tahun 2026 ini. Nah, nanti kita akan membahas ya analisis secara mendalam ya beberapa komentar reviewer yang terhadap proposal penelitian hibah dikti. Nah, sahabat JP Channel yang kita harus pahami ada seleksi administrasi dan seleksi substansi. Jadi kalau seleksi administrasi ini yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, kemudian format, ya, template-nya, dan jumlah katanya, ya, dan juga terkait dengan citasi. Nah, kemudian untuk penilaian secara substansi ini terkait dengan kualitas proposalnya, dan juga kaitannya sama metode, ya, dan novelty, kebaruan, dan juga rancangan anggaran biaya. Nah, kalau proposal yang sudah gagal di tahap administrasi, itu tidak akan pernah dinilai secara substansi. Ya, sekuat apapun secara substansinya, maka kita harus memahami ya kedua tahap ini ya sebelum kita mengajukan proposal hibah. Karena memang berbeda antara proposal hibah dengan artikel penelitian. Nah, kalau kita masuk pada tahapan seleksi administrasi, ya beberapa kesalahan administrasi yang paling fatal yang menyebabkan akhirnya proposal tersebut tidak sampai pada penilaian substansi, sudah ditolak. Misalnya terkait dengan jumlah kata melebihi batas. Ya, jadi bagian pendahuluan misalnya lebih dari 1000 kata atau ringkasan lebih dari 300 kata misalnya. Contoh nyata misalnya kalau kita untuk abstraknya atau ringkasannya 321 kata, maka ini langsung gugur. Nah, dan pendahuluan juga lebih dari 1000 kata, ini akan langsung gugur. Nah, yang kedua itu terkait dengan judul yang tidak konsisten. Judul di sistem berbeda dengan judul yang ada di dokumen usulan. Jadi ini harus dicek lagi oleh para pengusul ya. Sehingga kalau judulnya tidak konsisten, maka ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian yang ketiga, yang biasanya paling fatal adalah kaitannya sama referensi. Referensi yang tidak sinkron. Di jumlah referensi di daftar pustaka tidak sama dengan yang dikutip di badan proposal. Ini kan kita menggunakan Vancouver. Kalau kita menggunakan Vancouver berarti di situ mestinya harusnya di Vancouver itu 52, ternyata di daftar pustakanya 55. Bisa jadi karena kita tidak melakukan refresh. Mestinya harusnya di refresh sehingga nanti antara yang dikutip ya di badan proposal hibah dengan yang ada di daftar pustaka itu sama. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan kesalahan administrasi. Nah, masalah citasi dan format yang kadang sering terlewat. Citasi yang tidak berurutan. Nomor citasi, ya kalau kita menggunakan Vancouver ya harus berurutan dari yang paling kecil menjadi yang terbesar. Maka pelanggaran ini langsung akan menggugurkan proposal. Ini bisa jadi karena kita lupa untuk tidak refresh. Nah, ini kalau kita refresh ya mestinya secara otomatis ya nomor citasi itu akan berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di dalam proposal itu tidak ada tabel tugas anggota. Ya, tidak ada tabel tugas anggota. Tabel tugas anggota yang kita masukkan di dalam sistem ya, ternyata tidak ada di dalam proposal. Mestinya dalam proposal juga harus kita tulis. Jadi tabel fungsi dan tanggung jawab anggota penelitian itu wajib ada. Ini yang sering dilupakan karena dikira sudah ada di sistem maka
tidak perlu ada di proposal. Nah, kemudian juga selain itu proposal yang tidak lengkap, beberapa proposal diunggah tanpa ada latar belakang, tanpa ada rumusan masalah, tanpa ada kata kunci, ya kata kuncinya lupa mungkin untuk dimasukkan atau terlewat, atau tidak ada daftar pustaka. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, kemudian apa proposal yang lolos administrasi itu ciri-cirinya? Jadi yang pertama, isi perbagian itu sesuai. Di ringkasan, jadi ringkasannya ini abstraknya itu sudah 300 kata, Mas, atau kurang dari 300 kata. Tapi sudah memuat urgensi, tujuan, ya metode, dan juga luaran. Ya, kemudian juga pendahuluan itu sudah mencakup latar belakang, ya state of the art, ya kebaruan, novelty, dan juga roadmap. Nah, itu dijadikan satu di dalam pendahuluan. Kemudian jumlah kata yang tepat. Di setiap bagian patuh pada batasan maksimal sesuai dengan template panduan. Jadi jumlah katanya untuk pendahuluan, jumlah katanya untuk metode, dan seterusnya itu harus patuh pada batas maksimal, karena memang tidak ada notifikasi ya, pemberitahuan, atau tidak ada langsung ya secara otomatis sistem langsung reject itu, tidak, tapi memang tergantung dari, nanti kita harus cek ya ketika kita menuliskan itu, kita harus bold ya, kemudian kita cek atau kita drag kemudian kita cek berapa jumlah katanya. Jadi akan lebih aman kalau jumlah katanya itu ya agak lebih banyak lah dari yang disyaratkan ya, karena nanti bisa jadi kita ada tambahan-tambahan yang nanti bisa menambah jumlah kata, itu masih kurang dari batasan maksimal. Dan citasi dan pustaka konsisten, di sistem penomorannya tertib ya, berurutan, dan jumlah referensi yang ada di pustaka dengan yang ada yang dikutip itu sama ya. Kemudian juga pembagian tugas yang tercantum secara jelas, diagram alir metode, ya diagram alir metode itu ya. Kemudian itu dilengkapi dengan pembagian tugas dan penanggung jawab setiap tahapan. Nah, itu. Jadi inilah ciri-ciri Bapak Ibu sekalian untuk proposal yang lolos administrasi. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian substansi. Ini yang baru tantangan akan dimulai di sini. Jadi lolos administrasi tidak jaminan akan didanai, karena nanti reviewer akan melihat secara substansi, ya melihat pada kualitas proposal, kualitas ilmiah dari proposal, melihat novelty, metode, rekam jejak dari pengusul, dan juga RAB secara kritis. Nah, di sini rekam jejak itu terkait dengan publikasi pengusul, terkait dengan kepakaran, dan juga kolaborator. Ya. Urgensi dan kebaruan, maka harus dibuat rumusan masalah yang tajam dengan fenomena yang terukur, ya. Fenomena yang jelas, kemudian dengan gap riset yang jelas juga, sehingga nanti kita bisa mengungkapkan ya kebaruan atau novelty dari penelitian kita yang tidak hanya berbeda dari sisi objek penelitian, tetapi juga berbeda entah dari sisi misalnya kaitannya sama metode yang baru, atau mungkin model penelitiannya yang baru, atau kita menambahkan atau kita mengembangkan teori yang sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan metode berarti harus dibuat secara akurat ya, rinci ya, si variabelnya harus dijelaskan, populasi sampelnya harus dijelaskan, teknik analisis datanya harus dijelaskan, ya itu harus rinci ya, dan juga sinkron dengan waktu. Nah, kemudian RAB, kalau bicara RAB ini berarti harus proporsional ya, sesuai dengan panduan mengenai penyusunan RAB, dan ini tarifnya harus sesuai dengan PMK tahun 2025 ya, tentang standar biaya masukan. Nah, kelemahan, kalau kita melihat kelemahan dari substansi yang paling sering dilakukan oleh para pengusul, itu roadmap-nya tidak jelas. Jadi tidak menunjukkan penelitian sebelumnya dari pengusul. Jadi harus
jelaskan penelitian sebelumnya dari pengusul yang entah sudah dipublish di jurnal Scopus atau publish di jurnal di Sinta, itu harus dijelaskan. Dan itu terkait dengan topik yang yang akan kita usulkan ya dari proposal saat ini. Atau menggunakan roadmap universitas, harusnya digunakan roadmap peneliti bukan roadmap universitas. Kemudian rumusan masalahnya lemah ya, tidak tajam ya. Tidak ada di situ misalnya gap risetnya, tidak ada di situ misalnya fenomenanya, ya tidak analitis ya, dan juga tidak menggambarkan urgensi spesifik di Indonesia. Nah, kita bicara sekarang di Indonesia dalam rangka untuk menguatkan entah bidang-bidang yang memang menjadi bidang strategis yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, sehingga itu yang menyebabkan rumusan masalah kita lemah. Nah, kemudian juga novelty-nya sumir. Ini artinya novelty-nya tidak jelas, tidak didukung dengan data statistik ya. Dan juga topiknya sudah banyak diteliti tanpa kita bisa menjelaskan diferensiasinya apa. Diferensiasi yang jelasnya apa, perbedaannya apa dengan yang sebelumnya. Tidak hanya berbicara mengenai perbedaan dari sisi objek yang diteliti. Dan referensi yang kita gunakan juga tidak mutakhir. Misalnya perbanyak referensi bisa ya paling lama 5 tahun terakhir ini perbanyak, khususnya ketika kita masuk di bagian introduction, di bagian pendahuluan. Pustaka tidak primer, tidak bereputasi, tidak berasal dari jurnal internasional yang bereputasi, atau tidak relevan dengan topik penelitian yang sedang diusulkan. Kemudian juga kelemahan substansi yang lain, metodenya juga kurang rinci. Ya, tidak ada penjelasan variabel penelitian, tidak ada juga mengenai pengukuran dari variabelnya, ya tidak ada ukuran sampelnya dan jenis analisisnya seperti apa, ya spesifikasi model yang dikembangkan seperti apa, ini juga tidak jelas. Dan RAP tidak proporsional. Jadi misalnya komponen biaya honor, konsumsi, ya biaya konsumsi dan komponen yang lain ini tidak sesuai dengan SPM atau PMK yang berlaku. Mestinya harusnya kita sesuaikan RAP, juga kita sesuaikan dengan aktivitas ya, dan juga kita sesuaikan ya untuk jenis-jenis biayanya itu ya kita mengacu pada standar biaya masukan. Nah, sehingga ini contoh misalnya kutipan dari reviewer, penelitian ini belum banyak dilakukan dengan mengintegrasikan employer branding, advokasi karyawan, co-kreatif, dan media sosial berbasis AI dalam satu model. Maka reviewer menilai positif ya kebaruan integrasi variabelnya ini. Kemudian ada juga reviewer yang menolak karena mismatch kepakaran. Ya, jadi ketua peneliti tidak punya expertise di bidang penelitian yang diajukan. Jadi misalnya harus yang menjadi ketua peneliti dia harus punya kepakaran ya di bidang tersebut. Nah, misalnya dari 4 artikel yang disitasi dari artikelnya ketua peneliti hanya satu mungkin yang sedikit relevan. Jadi tidak semuanya. Nah, kalau kita sebagai pengusul ya mestinya topik yang akan kita usulkan berarti topik itu merupakan berlanjutan dari beberapa topik yang relevan sebelumnya yang sudah pernah kita lakukan. Nah, kemudian juga misalnya reviewer menolak karena metode yang tidak jelas, metode yang tidak operasional. Di metode untuk menjawab tujuan itu nggak jelas, ya tidak ada penjelasan variabel tergantung atau dependennya, tidak ada penjelasan variabel bebas atau independennya, dan jenis regresi yang diuji juga nggak jelas. Demikian juga pengukuran variabelnya juga tidak dilengkapi dengan sumber yang jelas, dan rentang penelitiannya juga jangka waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa, periodenya nggak jelas, sehingga dari situ reviewer. Nah, proposal yang berhasil apa bedanya? Jadi rekam jejak yang kuat. Jadi pengusul, khususnya ketua pengusul, itu dia punya Sinta score yang tinggi, dia punya publikasi Scopus, dia kolaborator internasional, kalau misalnya diharapkan ya ada kolaborator internasional,
dan juga kepakaran. Ya, kepakaran itu sesuai dengan tema atau topik yang sedang diusulkan. Dan roadmap-nya berkelanjutan. Ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mendasarinya, milestone-nya jelas ya, dan juga terhubung ya, terhubung ke luaran target yang akan diusulkan. Dan luaran yang terukur dan bereputasi. Jadi harus ditulis langsung target jurnal terindeks Scopusnya, misalnya kuartil 1 atau kuartil 2, targetnya jurnal apa, disebutkan nama jurnalnya. Bukan hanya sekedar jurnal ini terindeks Scopus ya, tapi tidak disebutkan jurnalnya, juga tidak disebutkan misalnya nama jurnal di Sintanya atau nama jurnal di Scopusnya, hanya sekedar menyebutkan indeksasi jurnal ini, tidak spesifik dan nanti berpotensi akan ditolak. Nah, kemudian metodenya harus komprehensif. Jadi diagram alirnya lengkap ya, dan pembagian tugas sesuai ya dengan kepakaran ya dari tim peneliti. Demikian juga misalnya ada bagian penunjang ya dari bagian sekretariatan atau dari bagian pengolah atau dari bagian pelaksana ya. Dan sinkron dengan waktu dan juga fasilitas. Nah, checklist ya, Bapak Ibu sekalian, checklist sebelum submit proposal ini nanti untuk menjadi masukan ya untuk kita mengusulkan di tahun berikutnya. Jadi kita checklist dulu ya sebelum submit proposal. Checklist misalnya terkait dengan administrasinya, jumlah katanya kita cek, judulnya konsisten tidak antara judul yang ada di proposal dengan judul yang ada di sistem. Ya, kemudian citasinya cek kita berurutan, ada enggak jumlah citasinya juga gitu antara yang ada di daftar pustaka dengan jumlah artikel yang dikutip ya di badan proposal. Dan tabel tugas anggota juga harus ditulis secara lengkap. Nah, kemudian juga kita checklist, ada enggak unsur kebaruannya. Berarti mesti harus didukung dengan data. Ya, bukan hanya sekedar kontekstual, tapi harus didukung dengan data. Berarti harus ada fenomenanya kita ungkapkan. Tunjukkan gap riset yang nyata, misalnya antar riset-riset sebelumnya yang masih belum konklusif. Dan metodenya juga gitu, kita lihat ya, kita cek kembali apakah sudah rinci, sudah operasional, dan ukuran sampelnya juga sudah kita tulis ya, spesifikasi modelnya, dan sinkron jadwal ya, jadwal kegiatannya, dan juga termasuk dengan RAP-nya. RAP juga harus proporsional dengan aktivitas ya, kemudian sesuai dengan standar biaya masukan yang ada di PMK. Proposal terbaik bukan yang paling panjang, kita tidak perlu yang paling panjang, misalnya kalau pendahuluan 1000 kata kita mentokkan aminda, tidak perlu yang terlalu panjang, tapi yang penting adalah dia konsisten ya, yang proposal yang tajam terukur ya dari administrasi hingga substansi. Jadi itu Ibu sekalian ya penjelasan mengenai penyebab dari proposal yang masih belum bisa didanai di tahun ini, tapi kita masih ada kesempatan nanti ya, kita jangan berputus asa, nanti masih ada kesempatan lagi di tahun depan ya, semoga kita akan mendapatkan hasil yang baik ya, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat JP Channel yang terus ikuti channel Jejak Profesor bersama ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.